Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengar renungan Mana Rema dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, berterima kasih buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan-perumpamaan. Ya. Kita belajar perumpamaan tentang lalang dan gandum. Minggu depan kita masih belajar tentang perumpamaan yang lain. Ya. Saya akan baca dari Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Matius 13, 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Pembacaan ayat yang cukup panjang Bapak Ibu saudara sekalian tentang lalang dan gandum. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sebagai seorang hamba, kita hanya bisa melakukan bagian kita, yaitu menabur atau menanam dan menyiram. Tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Pagi ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan belajar perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kita perhatikan kapan lalang ini tumbuh. Di ayat 25 tadi kita sudah membaca, dikatakan tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Pada waktu semua orang, bukan hanya satu orang, ya. Pada waktu kebanyakan orang tidur, datanglah musuh lalu menaburkan benih lalang. Sesudah menabur kemudian pergi. Tidur. Orang yang tidur itu orang yang tidak tahu apa-apa. Ada banjir, ada kebakaran, ada rampok, ada orang jahat datang, tidak tahu. Tidur rohani juga tidak tahu apa-apa yang terjadi di sekitarnya atau di sekelilingnya. Ketika tidur, musuh datang menabur kemudian pergi. Lalu dikatakan kapan benih lalang itu tumbuh? Ketika gandum itu juga tumbuh, mulai berbulir, lalu nampak jugalah lalang itu. Sebab itu ketika hamba itu melihat ada lalang yang tumbuh, lalu ia berkata kepada tuannya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi tuan itu menjawab, jangan, biarkan keduanya tumbuh bersama-sama. Gandum ini dibiarkan tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Perhatikan kata sampai waktu menuai, berarti ada batasnya. Dan pasti akan ada saatnya lalang dipisahkan dari gandum,
lalang dibakar, gandum masuk ke dalam lumbung. Kita melihat ada banyak ajaran dan tawaran yang menarik yang dapat menggeser perjalanan iman kita dari Tuhan supaya kita berpaling kepada yang lain seperti yang dialami oleh jemaat Galatia. Nah, kalau kita belajar pagi hari ini tentang lalang dan gandum, lalang itu dalam bahasa Yunani sisanion, benih yang palsu, dan kita harus mengerti sebab kita yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah dilahirkan kembali sebagai benih yang kekal, sebagai benih yang ilahi, tetapi kita diizinkan berada di tengah-tengah benih yang palsu atau yang fana. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita juga harus ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dalam Kristus kita sudah dilahirkan dari benih yang tidak fana, tetapi musuh menebarkan benih yang jahat. Dan mari perhatikan, lalang dan gandum yang hampir sama warna dan kecepatannya bertumbuh, bahkan lalang lebih cepat tumbuh sehingga sulit untuk dideteksi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, lalang itu jangan dicabut supaya gandum tidak ikut tercabut, tetapi menunggu sampai saat penuaian, yaitu akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengajar kepada kita melalui perumpamaan lalang dan gandum ini supaya kita menyadari identitas kita sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dalam benih ilahi, kemudian diizinkan hidup di zaman di mana lalang dan gandum tumbuh bersama, tetapi kita tidak boleh berubah dari gandum menjadi lalang. Kenapa? Sebab Tuhan mau mengangkat kita karena ada benih ilahi di dalam kita. Sebab itu bagaimanapun keadaan kita, mari kita tetap bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bisa bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan kalau kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Kita punya kemampuan memindahkan firman Allah dari Alkitab ke dalam hati kita. Kemudian dengan pertolongan Roh Kudus kita menghidupi kebenaran firman dalam praktek kehidupan sehari-hari. Lukas 3:17 berkata, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Mari bersama-sama tumbuh menjadi gandum yang satu kali akan dikumpulkan dalam lumbungnya Allah untuk menerima upah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengar pagi ini. Roh-Mu yang kudus membantu kelemahan kami supaya kami mampu menjadi lalang-lalang di tengah, menjadi gandum-gandum di tengah lalang-lalang yang ada. Dan kami terus bertumbuh menuju kesempurnaan sesuai dengan kehendak dan keinginan hati Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan berkati apa yang kami kerjakan, supaya apa yang kami lakukan semua jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi.